Setelah kita meluaskan niat dan pertolongan Allah hadir menjadi bonus dalam hidup kita, maka selanjutnya kita bahas lebih dalam, yaitu bagaimana agar pertolongan Allah atau keajaiban itu menjadi fasilitas dalam hidup kita, bukan lagi hanya sekedar bonus. Minimal ada 2 syarat yang harus kita penuhi agar Allah jadikan pertolongannya menjadi fasilitas dalam hidup kita. Apa syaratnya Mas Andi? Syarat yang pertama, mulai hari ini Bapak Ibu dan kawan-kawan harus memberanikan diri mengajukan surat resign, mengajukan surat pengunduran diri. Mengundurkan diri dari apa? Dari gantungan lain selain Allah. Kembali total bergantung hanya kepada Allah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa semua yang kita dapat itu dari Allah, dikasih oleh Allah. Mulai dari makan, uang, rumah, kendaraan, pakaian, pasangan hidup, anak-anak, usaha, bisnis, dan lain-lain. Kita harus sadar bahwa itu semua dikasih oleh Allah. Parameternya apa kalau kita sudah resign dari gantungan lain selain Allah? Kalau kita sudah kembali total bergantung kepada Allah? Parameternya yaitu ketenangan hati. Ketika kita paham bahwa semua datang dari Allah, maka tidak ada lagi rasa takut. Takut ini, takut itu, takut kurang ini, takut kurang itu, takut nanti terjadi begini, terjadi begitu, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Jadi parameternya adalah ketenangan hati. Misalnya nih, Anda mengalami masalah di pekerjaan Anda, dan akibatnya Anda diancam sama bos Anda akan dipecat. Kalau Anda masih bergantung kepada selain Allah, maka Anda akan merasa ketakutan, dan akhirnya mungkin akan bilang begini kepada bos Anda, "Jangan Pak, jangan pecat saya. Kalau saya dipecat, saya nggak punya gaji lagi Pak. Nanti anak istri saya makan apa Pak? Nanti keluarga saya hidupnya gimana Pak?" Ada rasa takut yang menghantui ketika Anda bergantung kepada bos Anda, bergantung kepada pekerjaan Anda, bergantung kepada gaji Anda. Tapi kalau Anda sudah total bergantung hanya kepada Allah, sadar dan paham bahwa semua datang dari Allah, semua akan dipenuhi oleh Allah, mungkin Anda akan bilang begini kepada bos Anda, "Gak apa-apa Pak, kalau Bapak mau pecat saya, mungkin Allah menitipkan rizki saya di perusahaan Bapak hanya sampai di sini. Terima kasih ya Pak, karena selama ini sudah menjadi wasilah rizki saya." Hati Anda tetap tenang bagaimanapun kondisinya. Ada uang, gak ada uang, hatinya tetap tenang. Di PHK dari tempat kerja, hatinya tetap tenang. Ditagih hutang, hatinya tenang. Usaha dan bisnis sedang sepi, hatinya tenang. Belum disembuhkan bagi yang mungkin sedang sakit, hatinya tetap tenang. Masalah-masalah lain dalam hidup belum terselesaikan, hatinya tetap tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena paham bahwa semua masih dalam kekuasaan Allah. Paham bahwa Allah sedang memberikan yang terbaik, sekalipun mungkin menurut kita ini gak enak. Selama ini hati kita tidak tenang dengan permasalahan yang ada, mungkin karena kita terlalu banyak gantungan selain Allah, terlalu banyak pengharapan kepada manusia. Sehingga ketika terjadi masalah dengan gantungan kita, maka hidup kita jadi stres, hati kita jadi tidak tenang. Kita lupa bahwa setiap sholat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Namun ketika kita punya gantungan lain selain Allah, misal ketika ada masalah, ketika kita butuh uang, ketika kita butuh beras dan lain-lain misalnya, langsung ingat dan minta tolongnya ke saudara atau ke tetangga. Maka seolah-olah kita bilang begini, "Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada saudara atau tetanggaku aku memohon pertolongan." Seolah-olah kita bilang begini, "Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya dengan gajian dari pekerjaanku hutangku lunas. Hanya dengan gajian aku bisa menghidupi anak, istri, dan keluargaku." Jadi bergantungnya bukan total kepada Allah, melainkan bergantung kepada saudara, ke tetangga, ke gajian, ke pekerjaan,
dan lain-lain. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, siapkah kita resign dari gantungan-gantungan lain selain total bergantung kepada Allah? Jika siap, maka konsekuensinya kita harus betul-betul tawakal atau total bergantung hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Saat di kelas PPA, ada beberapa orang yang bertanya, Mas Andi, kalau kita sudah tawakal, berarti kita gak usah ikhtiar lagi ya Mas? Berarti kita diam aja di rumah ya Mas? Ini pengertian yang keliru. Dua hal yang berbeda antara ikhtiar dan tawakal, namun menjadi satu kesatuan seperti mata koin. Pembahasan tentang ikhtiar dan tawakal ini ya, insya Allah akan dibahas lebih dalam di materi poin 2 PPA oleh trainer yang lain.